Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melancarkan, memudahkan gitu, meringankan langkah kita untuk mengikuti webinar nasional yang diselenggarakan oleh ini Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di luar biasa ini, UIN sangat concern ya dengan pilkada, dengan tadi itu peran aktor gitu, dengan demokrasi tentunya lebih besarnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Dekan ya, saya juga harus menyapa ini mohon maaf hampir lupa para panelis, para pembicara yang dalam hal ini cukup banyak ya. Tadi sudah diawali oleh Pak Dekan, itu materi kunci itu tadi itu. Mengantarkan materi kunci Pak Dekan dengan sangat bagus. Pak ini dokter ya, Dr. Ahmad Ali Nurdin. Adinda Doli belum datang. Ketua KPU ya, kalau mungkin sudah hadir, Mas Rifki Ali Mubarok, Mas Erwin, ini adalah Managing Editor Pikiran Rakyat, dan wabil khusus tentunya adalah ini siapa? Kajur ya, Dr. Asep Sahid Gatara. Apa yang disampaikan tadi itu mengingatkan saya ya, karena saya termasuk adalah salah satu tim perumus untuk Undang-Undang Pilkada, revisi Undang-Undang Pilkada yang langsung seperti itu. Jadi mengikutilah suasana kebatinan waktu itu. Asumsinya memang pilkada langsung itu bagus karena dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Inilah demokrasi partisipatoris, bukan demokrasi perwakilan. Asumsinya gitu ya. Itu dikasih garis tebal asumsinya bahwa ini sangat bagus ketika ditopang oleh partai politik yang sehat, ditopang sebagai peserta tentunya ya, partai politik yang sehat sebagai peserta dari pilkada itu, juga didukung oleh penyelenggara baik KPU, Bawaslu gitu ya, ada DKPP, dan juga oleh institusi penegak hukum gitu ya yang profesional, CSO, dan semua stakeholders terkait pilkada. Asumsinya seperti itu, sehingga hasilnya berkualitas dan sebagainya. Dan saya senang karena istilahnya mungkin kurang punch dalam kalau boleh usul ini, agak provokatif sedikit saya. Jadi bukan ini kan lembut masih pilkada dan kuasa moral, gitu kan? Menggugat saja, menggugat kuasa modal kan gitu ya. Kita menyoal kuasa modal karena ingin menghadirkan kuasa moral kan gitu. Dan itu yang menjadi concern kita, karena politik itu jangan dimaknai hanya politik praktis yang menghalalkan semua cara, tidak seperti itu filosofinya. Ada etika politik gitu ya, ada moral politik. Dan dalam konteks Indonesia kebetulan saya melakukan penelitian multi years waktu itu gitu ya, melihat bagaimana nilai-nilai budaya politik, bagaimana peran aktornya, bagaimana institusi demokrasi lokalnya dalam konteks proses demokrasi gitu ya. Saya mengambil 8 daerah karena memang ada keterbatasan. Saya tidak ambil semuanya, saya ambil 8 daerah gitu dengan catatan bahwa saya mengharapkan dari 8 daerah tadi itu ada lesson learned gitu ya. Mengatakan apa dengan praktek pilkada langsung yang dimulai sejak tahun 2005. Itu sangat menantang gitu. Kira-kira apa saja yang dilakukan? Ketika nilai-nilai budaya politik kita tidak seluruhnya kompatibel, ya, karena bagaimanapun juga demokrasi itu berkaitan langsung dengan values, dengan nilai-nilai gitu ya. Lah kita harus punya modal juga gitu. Bangsa Indonesia punya modal, masyarakat kita punya modal, nilai-nilai budaya yang kita muliakan supaya pijakannya itu kuat gitu ya. Nah, ini ketika saya melihat bagaimana di Bali, bagaimana di Jawa Timur, bagaimana di Sulawesi Selatan, dan satunya di Sumatera Barat, gitu ya. Adakah persamaan perbedaan dari masing-masing daerah? Ya, kita melihat bahwa memang negara kita ini unik,
negara kita ini negara arsipelago yang luar biasa uniknya, sehingga karakteristik kekhasan daerah-daerah itu masing-masing tidak bisa kita uniformitaskan gitu, seragamkan gitu, karena punya kekhasan potensi dan sebagainya itu. Nah ini yang sudah sampai pada istilahnya kalau kita ngaji itu masa enggak hatam-hatam gitu ya dalam menjalankan demokrasi. Sudah 22 tahun kita mempraktekkan demokrasi. Sudah 1.500 lebih pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota sejak 2005 sampai 2018 kemarin. Dan ini akan digelar lagi 270 gitu ya. Tahun 2020 9 Desember ini gitu ya. Di berbagai daerah tadi itu. Lah, tentu lesson learn apa? Masa kita hanya business as usual kan gitu ya? Lah, tentu tidak gitu. Kita melihat memang peran dari partai politik itu luar biasa dalam pilkada. Saya menyampaikan materi sebetulnya, tapi saya jadi tertrigger oleh Pak Dekan tadi itu yang mempertanyakan akhlakul karimah. Karena bagaimanapun juga nuansa saya kecil sampai besar ini lebih ke masalah agamis ya, agama gitu ya. Jadi kena langsung saya tersengat gitu. Karena memang kita Islam diturunkan untuk menyempurnakan akhlak kan gitu. Jadi kalau ada yang tidak benar di sekitar kita seperti ini, jangan berpangku tangan kita. Kita harus suarakan itu. Kita harus luruskan, kita harus teriakkan. Kenapa? Kita cinta NKRI kita. Gitu. Jadi ini akhlakul karimah itu harus menjadi nuansa yang dominan di situ. Gitu. Ada orientasi di situ bahwa partai politik punya tanggung jawab moral ketika mereka mempromosikan gitu ya para kadernya untuk menjadi calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah kan gitu. Apa yang bisa diberikan oleh para calon ini nanti gitu ya. Tapi kalau memang dari awal cuman demokrasinya prosedural saja, tidak substantif, ya begini kita diontrang-antring oleh demokrasi prosedural yang ujung-ujungnya demokrasi mahal, menggunakan modal kan gitu. Tidak mungkin bergerak gitu pilkada tanpa ada modal, dan itu sudah menjadi pengetahuan umum, tidak rahasia lagi. Saya coba kalau ada materi boleh ditayangkan. Tadi saya sudah kirim ke panitia, ke siapa tadi lupa saya gitu. Saya kirimkan. Pertama saya berusaha ini ya runtun gitu ya. Tidak ujuk-ujuk melihat peran aktor dalam pilkada era COVID ya, tidak seperti itu. Tapi berusaha bertanya beberapa hal gitu. Setiap datang pilkada gitu, kita itu tiba harapan besar. Bukan tiba pilkada tiba akal, bukan seperti itu. Tapi selalu kita mengharapkan sesuatu perubahan. Karena apa? Kita maknai sebagai ilmuwan politik gitu ya. Kita maknai bahwa pemilu atau pilkada itu adalah cara kita mengoreksi gitu kan pemerintahan daerah yang berlangsung saat ini. Nah itu koreksi tadi itu diberikan garis bawah sebetulnya. Karena itu saya melihat bahwa pilkada untuk 9 Desember 2020 ini menimbulkan satu katakan perhatian publik. Nah, ini yang kita catat. Dan pelaksanaan pilkada serentak kali ini menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Ya, silakan ditayangkan terus saja. Masalahnya daerah-daerah sedang menghadapi pandemi COVID, Bapak Ibu sekalian. Ini, jadi menghadapi pandemi COVID-19 dan ternyata belum usai mengatasinya. Ada daerah yang masih istilahnya itu daerah hitam, bukan daerah hijau lagi, bukan red zone atau semacam green gitu, green area. Nah, ini kayak di Surabaya itu juga daerah yang parah terpapar seperti itu. Nah, sehingga ini menimbulkan pro kontra. Pilkada sebagai alat koreksi terhadap kinerja pemerintah daerah. Lah ini bukannya hanya sekedar kompetisi saja, pokoknya kan gitu ya, pokoknya berkuasa. Nah ini mumpung ada pilkada, pokoknya berkuasa, menghalalkan semua cara, Maximilian. Nah, ini yang terjadi selama ini. Lanjut. Reformasi politik di daerah yang telah berlangsung selama ini juga tak kunjung melahirkan pemimpin yang sodik
ya. Ini karena saya di UIN harus pakai kriteria sangat ini dari perspektif Islam gitu ya. Jujur gitu, amanah, terpercaya, tabligh, komunikatif, dan fatona, cerdas gitu. Yang terjadi justru penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan kelompok. Ini yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena korupsi yang masih marak dan melibatkan hampir semua unsur penyelenggara negara. Ada di cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan auxiliary bodies, dan masih seperti ini keadaan kita tertimpa oleh COVID, oleh Corona, masih juga ada OTT tanggal 2 ini coba. OTT-nya luar biasa ini, sejoli Pak Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur tanggal 2 Juli. Ini kurang apa? Berarti sudah tercatat sekitar 430-an Bapak Ibu sekalian kepala daerah yang berurusan dengan hukum sejauh ini. 430-an. Ini serius sekali menurut saya. Lanjut. Apa yang salah dengan pilkada dan demokrasi di daerah? Nah, ini pertanyaan Pak Dekan sebetulnya. Apa yang salah? Mengapa pilkada yang lebih bebas dan demokratis tidak, ini quote-unquote ya, demokratis, tidak berbanding lurus dengan lahirnya pemimpin yang bersih gitu ya, dan bertanggung jawab serta kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi tidak menghasilkan good governance, malahan bad governance, bahkan divided governance gitu. Nah ini ada apa ini masalahnya kan gitu. Untuk apa pilkada semakin bebas, demokratis, dan serentak pula gitu ya dilaksanakan kalau tidak memberikan insentif dan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Nah ini yang khusus menurut saya dalam konteks pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, memang core ininya targetnya itu adalah bagaimana ujung-ujungnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat itu. Nah, oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah, maka dibuatlah pilkada langsung. Kalau tidak ada otonomi daerah, tidak mungkin ujuk-ujuk ada pilkada langsung seperti ini. Tapi korelasi tadi itu Bapak Ibu sekalian yang tidak terjadi, masih belum terjadi secara memadai. Lanjut. Lantas kita mencoba melihat apa sebetulnya tantangan krusial yang dihadapi demokrasi di daerah ini. Mengapa topik perang aktor dalam demokrasi atau pilkada relevan ya dan signifikan untuk dibahas. Bagaimana peran aktor dalam proses demokrasi? Ini penting juga. Jadi sampailah kita pada evaluasi tentang tantangan karena ini isunya hasil penelitian. Tantangan demokrasi yang paling krusial adalah melembaganya demokrasi prosedural. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi dengan adanya demokrasi prosedural, kita itu stagnasi sebetulnya. Kita mengulang hal yang sama, seeing like demokrasi. Tahapannya saja kita utamakan. Jadi bukan substansinya, tahapan. Tahapan awal adalah partai atau koalisi partai mencalonkan, gitu ya, mendukung, mempromosikan calon kepala daerah dan calon kepala daerah. Hanya itu, terus diikuti. Jadi tidak substansi, bagaimana pemilih yang cerdas dan sebagainya lah, tidak ke sana masih. Salah urus daerah dan pemerintahan masih berlangsung terus. Jadi itu. Hal itu ditandai antara lain oleh semakin maraknya korupsi, pembusukan kekuasaan akibat tidak adanya supremasi hukum. Nah, ini serius masalah hukum ini juga. Berlangsungnya konflik kelembagaan di antara institusi demokrasi dan rendahnya komitmen para penyelenggara pemerintahan dan wakil rakyat dalam melembagakan pemerintahan daerah yang efektif. Ini pemerintahan yang governable. Lanjut, dengan kata lain, sistem demokrasi yang dihasilkan pilkada-pilkada sejak 2005 ya dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil melembagakan pemerintahan yang efektif, gitu ya. Pemerintahan yang benar-benar dapat menjalankan fungsi eksekusi yang dimilikinya. Karena eksekutif itu eksekutor, mengeksekusi. Jadi bukan berargumentasi berini, tapi mengeksekusi. Itulah eksekutif. Pilkada langsung yang diselenggarakan Indonesia sejak 2005 dan serentak sejak 2015, ya kita catat seperti itu, tidak kunjung menghasilkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan profesional. Itu yang bikin antara lain Pak Jokowi mumet kemarin kan, marah gitu kan, karena permasalahannya sangat banyak. Lanjut.
Lantas program dan kebijakan pemerintah nasional pusat tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan pemerintah daerah, ya, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Desentralisasi dan otonomi daerah acap kali dijadikan alasan oleh pemerintah daerah, ya, untuk tidak mengindahkan atau untuk tidak mengimplementasikan program dan kebijakan pemerintah pusat. Ini satu contoh. Ada resistensi, gitu ya. Kita melihat daerah-daerah resisten terhadap pemerintah nasional, sementara pemerintah nasional dikesankan atau dinilai oleh daerah relatif quote unquote represif kan gitu. Jadi top down gitu. Nah, lanjut ini ya, keberhasilan penyelenggaraan pilkada serta pelembagaan sistem demokrasi pada umumnya tidak diikuti kemampuan dalam mengelola politik dan pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi. Ini serius sekali ini. Kita suka undang-undang itu tidak mengindahkan. Salah satu contoh saja saya sebut ya, bahwa dalam konstitusi itu tidak disebutkan gubernur, bupati, wali kota itu dipilih demokratis dalam konstitusi. Pasal 18 poin, lupa saya poinnya berapa. Nah, itu hanya disebutkan seperti itu. Tapi apa yang terjadi di Undang-Undang Pilkada diterjemahkan sebagai paket. Padahal tidak ada paket antara calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Yang diutamakan di situ hanya gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Jadi tidak wakilnya kan gitu. Tapi di undang-undang malah diberikan wakil. Kita sudah sampaikan waktu ada Panjai waktu itu, pilkada itu waktu itu kita sudah sampaikan dan bahwa ini akan menabrak konstitusi. Tapi menurut partai politik ternyata tidak seru kalau tidak diikuti oleh wakil katanya. Harus ada paket. Lah ini sudah kita tidak punya kuasa padahal kita sudah sampaikan. Sulit dipungkiri meskipun hak-hak politik ya dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, pilkada belum mampu mengantarkan rakyat benar-benar berdaulat. Ini juga ya. Dan di saat ini juga harus saya sampaikan bahwa rentang waktu pendidikan masyarakat Indonesia menurut BPS itu baru kisaran 8 tahun. Jadi Bapak Ibu, kita yang ada di webinar nasional saat ini beruntung karena 200-an kita ini termasuk yang very educated gitu ya, society. Tapi jangan lupa kita harus punya empati karena masyarakat kita baru rentang waktunya 7 tahun, 8 tahun gitu ya. Berarti baru SMP. Nah, demokrasi seperti apa yang harus kita laksanakan dengan audiens gitu ya, penduduk, sebagian besar penduduk kita yang masih pendidikannya belum tinggi. Nah, kita harus punya empati di situ. Tadi karena saya sudah sebutkan tentang demokrasi prosedural dan demokrasi substantif, Bapak Ibu sekalian, di sini di tabel ini sangat jelas saya mencoba menjabarkan gitu ya, dari variabel dan indikator. Kalau variabelnya partisipasi untuk demokrasi yang prosedural, itu apa sih targetnya? Oh, targetnya hanya kuantitas dan kualitas pemilih saja gitu. Tapi kalau substantif kita harapkan pemilih itu kritis, pemilih itu cerdas, pemilih itu tahu mengapa dia harus memilih, punya argumen gitu ya. Nah, ini memang idealnya seperti itu. Karena memang demokrasi itu harus audiensnya itu adalah penduduk-penduduk yang memiliki pendidikan yang rasional gitu ya, yang logis rasional ketika diminta untuk menggunakan hak pilihnya, hak politiknya. Masih dalam variabel partisipasi itu tidak ada diskriminasi bagi pemilih gitu ya. Lalu indikator lainnya adalah partisipasi masyarakat relatif genuine, bukan semu karena dimobilisasi oleh uang gitu kan. Nah, ini itu untuk khusus variabel partisipasi. Bagaimana untuk variabel kompetisi? Karena demokrasi itu selalu memiliki 3 poin besar utama, yaitu partisipasi, kompetisi kontestasi, dan representasi. Itu khas demokrasi itu di situ. Nah, ini kompetisi. Kalau yang
ukuran untuk keberhasilan formal prosedural itu hanya jumlah kompetitor dan syarat formal kandidat terpenuhi. Cukup itu. Tapi untuk yang substantif, ukuran keberhasilan substantif berkualitas, ini harus menunjukkan kualitas competitiveness. Jadi ada free and fair gitu ya. Kompetisinya itu tidak boleh curang gitu ya. Menang curang nggak boleh. Jadi harus free and fair. Bagaimana kualifikasi kompetensi dari calon itu betul-betul dikompetisikan gitu. Lalu peluang yang sama bagi semua warga untuk dipilih. Ini adalah political equality gitu. Untuk variabel selanjutnya civil liberties. Demokrasi prosedural hasilnya secara formal diakui. Jadi sampai di situ. Tapi untuk yang substantif tidak ada pembajakan hak-hak politik warga oleh elit. Nah ini, jadi tidak boleh ada pembajakan, tidak boleh ada subordinasi gitu ya. Karena memang demokrasi itu mengajarkan pada kita egalitarianisme. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan terakhir yaitu hasil pilkada. Apa yang diharapkan? Kalau demokrasinya itu prosedural, hanya terpilih ya, terpilihnya kepala daerah, wakil kepala daerah, itu saja. Tapi untuk substantif adalah peningkatan kualitas responsiveness dan public accountability kepala daerah kepada warga masyarakat. Selanjutnya mengenai mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat. Itu poin penting dari akhir pilkada. Dan terakhir yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Jadi ada satu misi gitu ya di substantif itu diberikan kualitas-kualitasnya di situ. Jadi tidak sekedar business as usual hanya terlewati seperti SOP-nya harus dilewati seperti itu. Tidak cukup itu. Lanjut. Ini faktor determinan peran aktor ya. Jadi peran aktor Bapak Ibu sekalian di sini saya membagi menjadi dua. Peran aktor ini yang konstruktif dan menghambat atau constraining. Jadi tidak seluruh aktor itu positif gitu ya, mendorong gitu, memotivasi dan bahkan melakukan transfer knowledge gitu, memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Saya hanya kurios makanya melakukan penelitian selama 3 tahun berturut-turut. Ternyata Bapak Ibu sekalian sungguh mengecewakan, mereka bukannya memotivasi, bukannya memberikan pembelajaran, enlightening, educating, bukan, malah constraining gitu ya, dengan perilaku-perilakunya yang sangat distortif itu. Peran aktor yang bersifat konstruktif menggambarkan kondisi aktor yang secara aktif dan positif menjadi agen perubahan gitu ya. Bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat. Peran aktor yang konstruktif dapat berada baik dalam kondisi kepentingan atau konfigurasi aktor yang terfragmentasi, fragmented actors, maupun dalam kondisi terkonsolidasi, consolidated actors gitu ya. Nah, lanjut. Peran aktor yang konstruktif merupakan landasan utama terjadinya perkembangan demokrasi lokal. Jadi kita berharap kalau nilai-nilai budaya politik kita sendiri tidak seluruhnya kompatibel, berkesesuaian dengan universal demokrasi, kita berharap peran aktor kita itu jauh lebih positif gitu ya. Dalam mengedukasi, dalam katakan menunjukkan gitu tindakan-tindakannya yang sangat inline gitu ya, bahwa pilkada itu bagian tak terpisahkan dari demokrasi, sehingga apapun bunyinya dia tidak bisa menganggap ini hanya semata-mata struggle for power. Ini adalah arenanya merebut kekuasaan semata. Tidak seperti itu. Kalau itu mindsetnya pastinya batal gitu, dalam arti tidak mencapai consolidated democracy. Sedangkan peran aktor yang menghambat mendeskripsikan kondisi peran aktor yang kontraproduktif bagi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi lokal. Semakin tinggi peran aktor yang konstruktif, semakin baik bagi demokrasi. Jadi ada korelasi yang positif gitu ya, antara aktor yang tadi itu akhlakul karimah gitu ya, dengan aktor yang syarat modal kan gitu. Jadi pasti bisa dibedakan di situ dan hasilnya akan berdampak secara berbeda pula gitu.
Sebaliknya semakin tinggi peran aktor yang menghambat, semakin sulit demokrasi lokal berkembang. Ini yang terjadi di sebagian besar daerah-daerah, Bapak sekalian. Peran konstruktif bisa disebutkan adalah poin-poin pentingnya terbuka, toleran, gitu ya. Tidak menggunakan kekerasan, lanjut. Tidak menggunakan kekerasan, egalitarian, partisipatif, penghormatan terhadap HAM, lanjut slide-nya ya. Dan peran yang constraining yaitu peran aktor yang menunjukkan sikap-sikap otoritariannya, koruptif, ya, tidak toleran dan melanggar HAM. Jadi pasti Bapak sekalian punya pengalaman seperti itu. Aktor-aktor politik, ya, ekonomi, birokrasi, gitu, dari berbagai latar belakang maksud saya. LSM, pers, media, massa, dan ormas kurang mendorong proses demokrasi lokal sebagaimana ditunjukkan dalam arena pilkada. Ini dalam pilkada yang saya lihat waktu itu adalah di tahun 2008, kalau tidak salah. 2008 awal gitu, tahun pertama saya melihat seperti itu, lalu kan ada pilkada lagi gitu ya. Hampir setiap tahun ada pilkada sampai 2015 ada pilkada serentak itu. Aktor-aktor yang bermain dalam pilkada cenderung menggunakan sarana pilkada ya sebagai ajang perebutan kekuasaan daripada proses pembelajaran politik kepada rakyat. Proses pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut seolah terpisah sama sekali dari tujuan utamanya dan nilai-nilai demokrasi yang hendak ditegakkan. Jadi saya sendiri sebagai ilmuwan politik gitu ya, saya political scientist, saya peneliti gitu, kadang heran gitu, mengapa seolah-olah pilkada, pemilu, pilpres gitu menunjukkan seolah-olah tidak ada kaitannya dengan demokrasi yang sedang kita bangun, gitu. Seolah-olah berdiri sendiri. Jadi kayak semacam arena tersendiri yang tidak connect dengan demokrasi, sehingga apapun bisa dilakukan melalui pilkada dan pilpres ataupun pileg itu. Nah ini yang mestinya memang sudah saatnya ya kita dapat musibah COVID seperti ini, seharusnya kita mulai kontemplasi, gitu ya, melakukan mawas diri, kontemplasi, dan melakukan tentunya gitu bangkit dari keterpurukan kita melakukan hal-hal yang tadi itu disebutkan Pak Dekan itu, yang tidak akhlakul karimah tadi itu, untuk sebagai leverage factor. Jadi COVID-19 ini kalau menurut saya tiang pancang saja untuk kita bangkit gitu ya, menghadirkan pola tradisi budaya baru gitu ya, yang jauh lebih positif, yang jauh lebih mencerdaskan, yang jauh lebih tentu gitu ya, mengenlightening kita, mencerahkan kita semua. Nah ini untuk apa? Untuk Indonesia maju tentunya. Proses pemilihan kepala daerah secara langsung seolah terpisah dan hal tersebut menyebabkan demokrasi lokal ya berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kuatnya tarik-menarik kepentingan antara yang pro status quo dan pro perubahan. Bapak sekalian, lanjutnya itu adalah tabel yang di sini saya ingin membumikan sebetulnya supaya tidak terkesan simplistik ya peran aktor tadi itu. Ini kasus yang ada di Jawa Timur, gitu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali. Ya, ini dalam studi saya itu menunjukkan variatifnya perilaku mereka itu, peran-peran penting yang mereka lakukan, baik kontribusi dan dampaknya itu positif ataupun negatif yang dia tunjukkan. Jadi mungkin nggak saya bacakan karena panjang ya. Dan di situ tentunya menariknya memang antara Bali gitu ya dan Sumatera Barat itu ada kemiripan ya. Di Sumatera Barat itu agama dan budaya itu merge gitu. Ternyata di Bali juga demikian. Jadi perempuan lebih dikedepankan, berperan penting dalam tentu gitu acara-acara adat. Nomor satu mereka berperan penting, tapi tidak dalam politik gitu. Ya, tapi di Bali kita sudah menyaksikan ada 2 perempuan menjadi kepala daerah. Nah, sementara di Sumatera Barat belum, sejauh ini belum. Baru akan ada calon gubernur ya. Tapi selama ini belum ada kan gitu. Jadi ini menarik untuk melihat karakter
karakter di daerah-daerah itu dalam konteks menjalankan pilkada, dalam konteks melihat peran aktornya. Ini yang mungkin sekaligus tantangan bagi teman-teman di Prodi Visip ya, bukan prodi, di fakultas ya, di Visip itu untuk meneliti lebih jauh, baik itu yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya maupun peran aktornya. Jangan salah satu. Itu kalau bisa dua-duanya diambil gitu sesaat, nanti akan mendapatkan bagaimana nuansa nilai-nilai budaya itu, keikutsertaannya, minim atau banyak. Kalau dalam penelitian saya minim gitu ya, nyaris dinafikan. Jangankan nilai-nilai budaya kita, Pancasila kita saja dinafikan dalam demokrasi kita, kan gitu. Bahkan juga tidak istilahnya itu tidak memayungi, tidak menaungi dan tidak dilaksanakan bahkan gitu ya oleh para aktor itu. Lah ini yang menggenaskan kita semua. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, peran aktor dalam pilkada memberi ilustrasi konkret bahwa aktor tersebut tidak seluruhnya mendorong, ya, tidak seluruhnya inspiring gitu ya, atau motivating, bahkan sebaliknya adalah constraining, menghambat proses demokrasi itu sendiri. Sistem demokrasi diperjuangkan bukan hanya untuk pergantian legislatif dan eksekutif semata, tapi tentunya untuk menghadirkan pemerintah dan wakil rakyat yang bertanggung jawab, gitu ya, yang mengemban mandat politik yang diberikan rakyat. Jadi hal-hal yang nuansanya kebangsaan, orientasi, mindset pada moralitas tadi itu yang kurang memang, dan itu yang harus dikuatkan ke depan. Itu artinya tolok ukur keberhasilan sistem demokrasi ya tidak sekedar terletak pada terpenuhnya segenap prosedural elektoral saja, tapi lebih pada kualitas akuntabilitas pemerintah dan wakil rakyat terpilih yang tercermin dalam kemampuan mereka mewujudkan cita-cita keadilan, keberadaban, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Lanjut. Demokrasi itu pada dasarnya adalah membangun peradaban. Jadi kita membangun sivilisasi. Jadi keadaban kita gitu. Dan kita sudah dipayungi oleh sila kedua adalah pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita membangun peradaban. Jadi kalau target setelah 22 tahun kita menjalankan sistem demokrasi dan nilai-nilai atau peradaban itu belum hadir, bahkan untuk aja belum, ini ada masalah besar menurut saya. Nah ini yang harus kita sama-sama pertanyakan dan lalu kita harus turun gunung untuk melakukan. Kita ini ilmuwan sosial yang tidak boleh malas, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh malas, cuman kerjanya, pandainya, fasihnya mengacu kepada hasil-hasil penelitian orang-orang bule itu, gitu ya. Yang bukan kalau Indonesianis masih oke, tapi kalau teoritisi asing yang ternyata basis penelitiannya itu di Eropa atau bahkan mungkin di Amerika Latin yang sama sekali bukan di negara kita atau di Asia, itu sulit untuk kita terima. Oleh karena itu, ini saatnya kita ditantang sebagai ilmuwan sosial untuk melakukan kajian-kajian yang serius, penelitian yang serius yang sampai nanti mampu menghasilkan satu konsep, satu teori yang memang melandaskan gitu ya pada tentu kekayaan empirik yang berlangsung di Indonesia. Jadi bukan katanya sejarah itu dan sebagainya. Ini karena memang dilakukan oleh kita. Seperti Benedict Anderson yang melakukan penelitian lama. Juga siapa lagi Indonesianis ya, Hupfit gitu ya, melakukan lama di Indonesia. William Liddell juga lama melakukan di Indonesia sampai pada satu tahap dia mampu mengkonseptualisasikan dalam bentuk teori gitu ya, kerangka pemikiran yang jelas gitu. Nah ini saatnya kita temuan-temuan empirik yang kita lakukan itu akan bisa menjadi narasi teori nantinya, dan ini sedang kita gagas ya, di LIPI juga menggagas seperti itu karena kita memang tidak boleh malas sebagai ilmuwan sosial. Cita-cita luhur dan mulia tersebut tidak mungkin terwujud ya menurut saya, peradaban yang kita ingin bangun itu jika skema pilkada dan demokrasi yang terlanjur dilembagakan terperangkap berbagai distorsi yang menghambat. Jadi distorsi ini yang menjadi momok bagi kita karena
mudah sekali kecenderungan perilaku yang distortif atau menyimpang, melanggar itu berlangsung ya, karena memang penegakan hukum kita ini yang harusnya kokoh ya dalam melaksanakan proses demokrasi tanpa berikan landasan yang kuat pada satu sistem hukum yang berkualitas, kita akan shaky, kita akan gonjang-ganjing. Selain itu perlu dilakukan pula politik penegakan hukum ya yang simultan sinergis dengan penegakan format pilkada dan skema demokrasi agar terbangun koherensi antara pembangunan politik dan pembangunan hukum sehingga politik yang bersifat anarkis terhindarkan. Pengalaman daerah-daerah menunjukkan bahwa proses demokrasi tak seluruhnya lancar dan memberi peluang positif. Lanjut. Proses demokrasi mengalami banyak tantangan baik ditinjau dari nilai-nilai budaya, politik lokal maupun peran aktor yang tak selalu mendorong proses demokrasi. Politik transaksional relatif menguat daripada komitmen untuk memperkuat konsolidasi demokrasi dan ini dilakukan secara variatif di daerah-daerah. Aktor dan elit kurang berperan positif dalam mendorong demokratisasi sebagaimana yang tercermin dalam pilkada. Dengan mengalami pilkada dan dengan pengalaman pilkada dan peran aktornya seperti itu, bagaimana kira-kira peran mereka era pandemi COVID-19 sekarang ini? Bila para aktor masih memandang pilkada sebagai arena struggle for power dan di dalam mindsetnya gitu ya, pokoknya menang gitu. Yang ada cuman pokoknya menang, maka tak akan ada perubahan yang signifikan dari perilaku para aktor itu. Pilkada dianggap sebagai business as usual meskipun dilaksanakan di tengah COVID-19. Mengapa? Karena musibah COVID-19 tidak dijadikan sebagai leverage factor untuk memperbaiki kualitas pilkada. Jadi sekarang saja kita ini menurut saya kesimpulan ini tidak ujuk-ujuk. Sekarang saja kita menghadapi bagaimana DPR cepat-cepat gitu ya menghasilkan undang-undang gitu yang kontroversial, mulai undang-undang minerba, undang-undang tentang corona gitu ya, perpu menjadi undang-undang, sekarang juga undang-undang HIP yang akan menjadi undang-undang PIP dan sebagainya. Sudah jelas-jelas ada resistensi tapi diterus-teruskan gitu. Artinya proses bottom up gitu ya. Dan fungsi representasi DPR tidak jalan alias lumpuh gitu, mandul. Mungkin itu catatan saya, Pak Moderator. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada khilaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.